صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد, alhamdulillah kita sudah berada di pertengahan daripada bulan Ramadan, yang mana semakin mendekati akhir Ramadan semakin banyak, semakin berat ujiannya. Pasti banyak yang dipikirkan. Ya Allah, anak hari raya, ini godaannya berat banget nih. Yang kita dituntut biasanya kalau sudah mendekati semakin parah habis Ramadan, lebih banyak kita, lebih semangat kita untuk beribadah, beriktikaf. Tetapi kebanyakan kita sudah semakin di akhir semakin berkurang. Di mana kita tahu sopnya? Coba di sopnya setiap hari sembahyang tuh berkurang nggak ada kan? Ayo, semalam sopnya berapa? Taraweh, Ibaqah, Jajah, KPK, keluar. Oh ini masih berapa? Berapa? Maju sabnya. Ini berat ya Allah, luar biasa. Yang mana kalau kita membaca manaqibnya para orang-orang soleh, semakin akhir semakin semangat, tatarusan, dan mereka semakin sedih dengan meninggalkan yang namanya bulan suci Ramadan. Kalau kita sedih lah kira-kira, ada lagi sama yang dipikirkan baju anak, ya, baju seorang, baju bini, baju witan, baju siapa lagi? Sudah ada nih. Yang anu, siapa yang anu tuh? Wabi. Ya Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala ya Allah memberikan lawan kita sebenarnya hati yang terang, bisa kita tetap istiqomah. Ada berkurang semangat kita sampai akhir. Berusaha kita gimana caranya 30 hari ini. Kadang yang bolong biasanya tarawih kita, sholat sunnah kita, ibadah kita, mengaji kita. Ayo kita sama-sama berjuang nih. Karena apa? Di akhir kaidah Allah akan memberikan kepada kita hadiahnya. Sudah tutup semerataan Ramadan, tarawih, dan amal ibadah yang lainnya. Situlah Allah memberikan kepada kita hadiah daripada bulan suci Ramadan, atau model orang ini THR-nya. Mudah-mudahan kita minta kepada Allah Ramadan kali ini menyaksikan kepada kita kebaikan-kebaikan kita. Mudah-mudahan kita masih dipanjangkan umur oleh Allah, masih ditemukan dengan Ramadan yang sangat banyak, dan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan selalu badan jasmani kita. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah hidayah, taufik, diringankan hati kita untuk selalu istiqomah dalam beribadah kepada Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Bahwasanya sebagaimana minggu yang lalu kita telah menerangkan, ada 10 hal yang mencegah kita untuk mendapatkan pahala-pahala yang besar, pahala-pahala yang banyak. 5 semalam sudah kita sebutkan. Ada yang menuliskan? Ada yang ingatkan? Apa? Ingat lagi Bang? Ingat lagi lah, saking banyak ya Allah, tiap hari ceramah lah. Tidak ingat lagi lah. Mau dikumpulkan padahal lah, dari hari pertama tuh ceramah guru ini, ceramah bisa jadi kitab tuh, bisa jadi kitab. Iya, dari guru ini bisa mingguan ceramahnya, pelajaran aja kalau
tentang kekuasaan Allah, merenungkan daripada penciptaan kita yang kita terbuat daripada air mani yang sangatlah hina, bisa yang kayak sekarang. Bagaimanakah Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikannya begitu bagusnya, begitu indahnya. Kada tanpa huruf, tangan di bawah, batis di atas. Kada tanpa huruf, hidung, tangan dahi. Bagus ciptaan Allah ini yang kita renungkan. Kita renungkan lagi ada daripada nikmat-nikmat Allah. Kita renungkan lagi ada daripada dosa-dosa kita, yang mana pahalanya sebagaimana semalam yang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tafakkaru sa'atin khairum min ibadati sittina sanatin. Tafakkur sesaat daripada tanda-tanda kebesaran Allah lebih baik daripada beribadah 60 tahun. Artinya pahalanya ganda-ganda, apalagi di bulan Ramadan. Nah, tapi yang menghalangi kita daripada tafakkur ini yang 10 tadi. Yang menghalangi kita daripada melihat kekuasaan Allah yang berupa matahari, yang berupa bulan, langit, hujan. Jadi malam hujan semalaman adalah kita sampai tafakkur, ya Allah. Dari mana datangnya ini banyak hujan nih? Ada singgah bisa? Dari mana ini? Nah, jadi kita tafakkur itu banyak, ya Allah, betapa hebatnya Engkau, betapa luar biasanya Engkau. Nah, jadi agar ujung-ujung daripada tafakkur itu ada supaya kita tambah dekat, tambah kenal dengan Allah. Jadi yang semalam pertama yang menghalangi kita daripada bertafakkur atau daripada pahala-pahala yang besar adalah sifat sombong. Sifat sombong. Yang kedua semalam adalah yuhibbus sana, senang cinta ketujuh dengan pujian orang. Ini ketujuh dipuji orang. Jadi yang dipikirkannya adalah kayak apa dikatujui orang. Yang dipikirkannya adalah bagaimanakah ingin bisa dipuji orang. Jadi orang yang seperti itu, sifat yang seperti itu yang hanya sampai ingin pujian daripada makhluk, ya dapatnya itu, Pak. Makanya namanya orang pikirannya adalah Allah, kayak caranya mendapatkan pujian ridho daripada Allah, lain pula. Jadi kalau seseorang tujuan hidupnya, gerak-geriknya, pakaiannya, bicaranya, kelakuannya yang hanya diharap adalah agar dapat pujian dari manusia, maka terhalang daripada pahala-pahala yang besar, terhalang daripada tafakkur tentang kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena pandangannya cuma hanya makhluk. Yang diharapkannya hanya makhluk. Jadi terhalang, terhijab daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nauzubillah. Yang ketiga adalah semalam banyak makan. Banyak makan. Jadi sadar-sadar kita puasa ini kawan tuh mengurangi kayak caranya paru kita ada ibang. Bagaimana caranya paru kita enggak sampai kenyang. Harus mujahadah, harus berusaha, harus melatih tarbiyah. Ini karena Ramadan adalah tarbiyah, pendidikan dari Allah untuk kita taat. Dari bermacam-macam segi Allah didik ruh kita pada bulan Ramadan. Allah didik ruh kita, batin kita, dibersihkan hati kita, dibersihkan batin kita, dibersihkan oleh Allah ruh kita, diberikan pendidikan oleh Allah juga adalah jasmani kita, daripada anggota tubuh kita. Ketika kita puasa,
Bagaimana mulut kita supaya kada beban dia kada baik. Kenapa? Kita dalam keadaan puasa. Yang ketujuh menyambat kurang karena di bulan puasa, karena puasa ditahan untungnya apa? Yang puasa karena hilang kalau puasa karena jadi menyambat kurang. Sampai sebulan itu, insya Allah imbah bulan suci Ramadan berkurang yang biasanya ketujuh menyambati kurang. Kenapa? Bila sebulan didikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya jasmani kita, ruh kita, kesehatan kita sebenarnya sebulan ini adalah kita dididik oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan berharap ada perubahan. Ya mudah-mudahan kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan ada perubahan, dan dengan perubahan tadilah itu tanda daripada Allah menerima amal ibadah kita. Jadi kita bisa tahu apakah Allah menerima amal ibadah kita di bulan Ramadan. Apakah ada lihat kita ibadah untuk Ramadan ini apa? Bagus ada, baik ada. Ketahuan dari ibadah selesai Ramadan kita. Yang keempat kemarin adalah apa? Yang mencegah daripada mendapatkan pahala besar, banyak tidur, banyak guring. Yang kelima adalah yang menghalangi kita mendapatkan pahala-pahala besar, di antaranya adalah tafakkur, yaitu dengan kita banyak bicara, banyak berpandang yang tidak ada faedahnya. Yang keenam adalah jalan para ulama adalah yang mencegah kita juga banyak tertawa, karena banyak tertawa adalah mematikan hati kita. Mematikan hati kayak apa? Hati kita akan bertafakkur kepada Allah kalau hati kita mati, hati kita keras karena banyak tertawa. Yang ketujuh adalah banyak bergaya. Di mana-mana bergaya. Di masjid bergaya, di mushola bergaya, di rumah bergaya, bercanda. Ketujuh bercanda, ketujuh bergaya, di pasar bergaya, di mana-mana bergaya. Nah, orang yang model seperti ini, ketujuh bergaya, tawa-tawa, ini terhijab daripada tafakkur, melihat, mengetahui daripada kebesaran Allah. Yang selanjutnya berapa dah? Ayo hitung. Berapa sudah? Hah? 5 di sini. Hah? Berapa sudah? Yang 8 lah. Hah? 8 gak bener lah. Dua pihak ini semuanya kayak gimana ya Allah. Dimaklumi ya, apalagi berhujan dari Allah. Berhujan. Yang ke-8 adalah berteman dengan orang-orang yang lalai. Nah, jadi amun kita salah memilih kawan, salah memilih teman duduk, amunnya kurangnya lalai daripada Allah, kita opat juga lalai. Amunnya yang dipendernya adalah dunia aja yang kita dapatkan juga. Nah, jadi itu pentingnya kita harus duduk dengan orang-orang soleh. Makanya ketika di zaman Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, para murid-muridnya mengatakan, kada tahu kami dunia kecuali setelah meninggalnya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Artinya kadang-kadang ketika duduk lawan sidin, tak pikir masalah dunia sama sekali kadang-kadang. Karena tak pikir, kenapa saking asiknya duduk dengan orang soleh, orang alim, yang dibahas adalah perkara daripada yang baik-baik. Yang
dibahas tentang ilmu, yang dibahas tentang akhirat, yang dibahas tentang yang berguna untuk orang yang berada di sekitar mereka. Sampai-sampai tadi mereka mengatakan, murid-murid beliau, kada tahu kami tentang dunia kecuali setelah meninggalnya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir. Saking nyamannya duduk dengan orang-orang soleh. Ini. Jadi itu pentingnya kita kawan. Jadi hati-hati kita memilih kawan, majalis janis, berkawan dengan orang baik, insya Allah akan menjadi baik. Berkawan dengan Nabi, kemungkinan besar akan menjadi Nabi. Ada Nabi di zaman Nabi Musa? Ada Nabi kan? Ada Allah. Jadi seperti Nabi Ilyas. Nabi Ilyas berkawan dengan siapa? Berkawan dengan Nabi Musa. Ketika mencari Nabi Khidir alaihissalam, ditemani Nabi Musa dengan Nabi Ilyas berkelana mencari Nabi Khidir alaihissalam. Kawan Nabi Ilyas, Nabi Musa seorang nabi. Maka Khidir pun akhirnya diangkat Allah menjadi nabi karena kawannya nabi. Lain nabi, lain nabi. Pada nabi nabi lah nabi. Berkawan dengan orang alim, duduk dengan orang alim, insya Allah akhirnya ada alim, anak keturunannya kena jadi alim. Berkawan dengan orang soleh, insya Allah akan menjadi soleh. Dan harus yang kayak itu. Berkawan dengan pejabat, bisa kena jadi pejabat. Dan seterusnya berkawan dengan siapa pun nak jadi apa pun. Berkawan dengan pengusaha, pedagang, pembisnis, insya Allah akan jadi juga pembisnis. Itulah majalis janis. Kita duduk lawan siapa dan kita hendak menjadi apa? Tergantung kita. Ini pentingnya kita duduk kepada siapa. Yang kesembilan, yang menghalangi kita daripada pahala-pahala besar dan juga seperti tafakkur tadi adalah hubbud dunia, cinta dengan dunia, mengejar dunia. Yang dipikirkan dari bangun guring sampai hadap guring adalah dunia. Jadi hidupnya memikirkan adalah dunianya, sibuk bergaulnya, sibuk berusahanya, lupa dengan akhiratnya, lupa dengan kematiannya, lupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang tercela, yang mana ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta seseorang dengan dunia adalah sebab segala kerusakan, sebab segala daripada kesalahan. Coba jadi kita pikirkan benar. Kadang-kadang antara daksana sama daksana pemusuhan gara-gara apa? Ujung-ujungnya harta. Gara-gara harta, dunia dan dunia. Adanya perselingkuhan gara-gara apa? Gara-gara dunia, perempuan, binian, dunia. Nah, jadi sumber daripada kesalahan, sumber daripada kerusakan adalah cintanya seseorang dengan dunia. Artinya apa? Artinya kita kalau bisa, kalau mampu adalah zuhud di dunia. Artinya zuhud di dunia adalah tidak memperdulikan datang dan perginya dunia, datang dan perginya harta, datang dan perginya apapun yang Allah berikan kepada kita daripada dunia. Dan ini berat, dan ini adalah berat. Ada yang
meninggal, keluarga biasa saja. Anak meninggal biasa saja. Bini meninggal, ya Pak, nangis ada tak? Kawin pulang. Berat kok, ini berat ini. Makanya Nabi SAW dan para sahabat-sahabat itu kebanyakannya seperti itu, mengambil daripada dunia cuma sekedarnya saja, dan itu pun yang halal. Karena apa? Halalnya hisab dan haramnya adalah azab. Ya Allah. Jadi artinya kita di dunia ini bagaimana berusaha kita bisa mencukupi kehidupan kita, ya, cukup makan, cukup minum, cukup pakaian, apa cukup. Lebihnya kita serahkan kepada Allah. Kalau ya Allah memang mentakdirkan kita, memberikan kita lebih, dan kita gunakan yang lebih itu di jalan Allah, kita selamat. Tetapi sesuatu yang lebih tadi kalau kita akan bisa menggunakannya, maka akan menjadi celaka bagi kita. Ini pula masalah dunia, masalah harta. Makanya di dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah itu disebutkan kisah daripada Nabi Musa dengan orang Yahudi. Mendengar apa? Sudah mendengar apa? Ini. Di dalam kitab itu, di dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah sarahnya itu disebutkan ada kisah Nabi Isa dengan seorang Yahudi. Mungkin kemudian sudah pernah mendengar, ini diulangi supaya tambah ingat lagi. Bahwasanya ketika Nabi Isa Sidin hendak melakukan perjalanan, jadi Nabi Isa itu ketujuh jalan itu agar banyak mengambil ibrah, banyak mengambil pelajaran daripada yang beliau lihat, yang beliau temui daripada ciptaan Allah. Ini Nabi Isa alaihissalam. Lalu ketika sedang berjalan, Sidin membawa sebutir roti. Ketemu dengan seorang laki-laki Yahudi membawa 2 butir roti. Berapa jumlahnya? Berapa? 3 lah. 3. Berjalan. Setelah berjalan, tiba waktunya waktu makan. Nabi Isa membawai orang Yahudi tadi, ayo Nabi Isa kita makanan dengan roti yang ada lawan sini. Makanan kedua, habis sudah roti Nabi Isa alaihissalam, habis sudah. Sisa berapa? Sisa 2. Kalau ada yang menjawab 5 berarti kuning kok. Berjalan pulang terus, imam berjalan, lapar pulang, tiba masanya waktu makan, lalu memakan roti sabuting daripada orang Yahudi tadi, habis sudah sabuting. Sisa berapa lagi? Sisa sabuting lagi. Berjalan pulang. Setelah berjalan dikabuli oleh Nabi Isa alaihissalam, wahai Yahudi, roti kita sisa berapa lagi? Jadi orang Yahudi habis. Habis. Bujuran kan? Bujurannya habis sudah. Oh ya, hanya Nabi Isa. Jalan lagi. Ketika di jalan Nabi Isa bertemu orang yang buta, gak ada melihat. Didoakan oleh Nabi Isa alaihissalam kembali matanya bisa melihat. Lalu Nabi Isa, Yahudi, demi zat yang kembali memperlihatkan seorang laki-laki ini, Bapak dan bujur-bujur, mana roti yang sebutnya? Dia orang Yahudi, ada habis sudah, kita makan habis.
Iya Pak, sudah. Berjalan pulang. Ketika berjalan bertahun-tahun mau orang yang lumpuh, orang yang tak tahu berjalan, didoakan oleh Nabi Isa alaihissalam bisa berjalan. Jangan Nabi Isa pulang. Demi zat yang menjalankan orang ini ambil daripada lumpuhnya, mana roti yang sebutinnya mana? Dia orang Yahudi kada habis. Ayo kan, habis kan? Habis berjalan pulang sampai pertemuan yang namanya sungai. Buat berdua tidak mau berjalan karena tempat jembatan ada. Lalu Nabi Isa berdoa kepada Allah, diikuti sidin tangannya orang Yahudi tadi berjalan di atas banyu. Berjalan di atas banyu dan sungai, nyebrang sampai ke darat. Iman sampai ke darat, jangan bisa wahai Yahudi, demi zat yang telah menjalankan kita berdua di atas sungai ini, mana roti yang sebutinnya? Dia orang Yahudi kalian bisa. Nabi Isa macam juga orangnya. Karena mengaku dia Nabi sudah jelas melihat daripada mukjizat Nabi Isa alaihissalam masih tidak tahu mengaku. Begitu. Masuk ke sebuah kampung, kampung ada jari nama kampungnya. Ada budaya. Ketika masuk ke sebuah kampung, Nabi Isa menemukan tiga apa? Gana apa namanya? Balok emas. Apa namanya? Mulai gana itu apa namanya? Balok apa? Kalau di bahasa Arabnya labinah itu yang bisa digunakan orang yang dikuburkan, ada orang yang kayu tuh, dia menutupi jenazah, namanya labinah. Nah, kemudian kayak ini, tapi emas tiga balok emas dapat Nabi Isa alaihissalam 3 balok emas tadi. Lalu dia Nabi Isa memanggil orang Yahudi tadi, wahai Yahudi, kita bagi emas ini sesuai jumlah roti. Apa itu begini? Jangan bisa roti aku sebutin, berarti aku sebutin balok daripada emas ini. Ikan sebutin kalau bagian akhirnya. Tadi aku sebutin kalau sebutin ada roti ini. Jangan bisa sebutinnya jangan ikan. Sebutin lagi nih. Jadi bingung yang Yahudi tidak mengaku warnanya mana nggak bisa. Sudah berapa kali dusta. Ada aja akui panjangan dapat 2 ini daripada balok emas nih. Bingung orang Yahudi kayak mengaku kada. Akhirnya mengaku juga supaya dapat 2 balok emas. Aku jadi 2 ada seperti itu ya kan. Jadi berdustai daripada Nabi bisa. Dan bisa anunya itu ambil hak anu ikam mampu. Sabutin ikam lagi anunya ikam mampu mengambilnya, ambillah. Ternyata 1 balok emas tadi barat benar kada kawa si Yahudi tadi mengambil. Jangan bisa anu ikam kada kawa mengambil, biarkan aja di situ. Ada hasil kita berjalan pulang. Dibiarkan balok tadi, emas tadi yang gana tadi sabutin di jalan. Tiba-tiba ada 3 orang melihat menemukannya. Subhanallah itu Allah. Ya Allah, masa itu dikira penyembunyian kepala Baginda menemukan balok emas tadi, lalu dibawanya, dihimpit oleh Nabi Isa dengan orang Yahudi tadi. Coba tanya Yahudi, kita lihat diapakan oleh yang bertiga emas tadi, diapakan oleh kita lihat coba.
laparnya. Kita lapar. Nah, seiko ikam aja nyukar makanan supaya kita makan. Akhirnya seiko ini ke pasar nyari makanan, jaga bertiga makanan. Tapi dia di otaknya baik aku racuni dan kau berdua itu jadi balok amas tuh aku berataan. Yang berdua kalau pikir, baik balok amas ini kita bagi berdua aja, kita bunuh kawan kita psikologi kayak apa kadang-kadang, aku sebenarnya oke ya. Jadi yang saat itu menukar makanan diracuni makanan dan sumpah kawan berdua mati, yang berdua ini berjaya membunuh kawannya supaya mendapatkan daripada balok penuhannya dengan cara dibunuhnya. Datang yang di pasar, membawa makanan yang beracun. Belum sampai dibunuhnya berdua, kawan seekor yang membawa makanan dari pasar tadi mati. Lalu dihimbau, bila kita berdua lagi kan, kita berbagi berdua lagi itu makanan. Makan berdua mati sabarataan. Lalu dia bisa mengatakan kepada orang Yahudi, coba lihat, itulah yang namanya dunia. Itulah akibat daripada cinta dunia. Sebab pembunuhan, sebab pertengkaran, sebab dari segala kesalahan adalah cinta daripada dunia. Maka dia tidak bisa, Yahudi, itu ambil itu emas tadi yang engkau mau tadi ambil. Diambil oleh orang Yahudi, kemudian diubah oleh Allah orang Yahudi dengan emas-emasnya menjadi batu. Karena apa? Katulahan lawan Nabi. Diubah oleh Allah orang Yahudi tadi menjadi batu. Emasnya menjadi batu karena apa? Karena apa? Tadi katulahan wani mendustai Nabi. Nah, ini kita jangan sampai umpat-umpat campur dalam apa yang kita dengar daripada urusan-urusan para orang-orang soleh, para ulama-ulama, ataupun daripada para habaib. Jadi kita harus menjaga untung kita. Jangan sampai kita umpat-umpatan membahas apa yang terjadi kepada para ulama, apalagi cuma jar kayak ini ya usah. Karena takutnya katulahan. Takutnya kita katulahan, umpat campur, menyambat orang, apalagi orang alim. Karena para ulama darahnya orang alim itu beracun. Artinya namun kita tak salah benar, kada beradab, kada berakhlak dengan mereka, ini membahayakan bagi diri kita, bisa menyebabkan meninggalnya dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillah. Ini ada sedikit, artinya bahasanya itu adalah pelajaran bagi kita sebagaimana. Sedangkan kalau kita lihat daripada manaqibnya orang-orang soleh, memang kebanyakannya adalah mereka mengikuti daripada jejak Nabi Muhammad SAW, yang mana mereka banyak emang ikhtiar. Miskinnya mereka, fakirnya mereka adalah ikhtiari. Emang kada mau dengan dunia. Ini ngalih mencari model seperti ini ngalih. Biasa kada mau, kada mau harta, kamu ada sugi itu semua kamu ada sugi sama mata dia, tapi kada mau. Ini kebanyakannya adalah jalannya para orang-orang soleh, wali-walinya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebutkan satu, kita kisahkan bahwasanya di Hadramaut itu ada salah satu namanya Al-Habib Abdul Rahman bin Muhammad Al-Jubri, gelarnya Maula Arsyad. Siapa namanya?
Arsyad. Ini contohnya lah. Yang mana beliau ini murid daripada Al-Imam Syekh Abu Bakar bin Salim. Murid daripada Al-Imam Syekh Abu Bakar bin Salim, kakek daripada Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz. Itu keturunan daripada Al-Imam Syekh Abu Bakar bin Salim. Ketika itu ada seseorang yang kaya. Nah, jadi bahari itu modelnya apa-apa itu kembali kepada para ulama. Walaupun adalah sakit-sakit yang berhubungan dengan jasmani kita, minta doa dengan mereka, dengan izin Allah, Allah sembuhkan. Datang salah satu daripada orang kaya kepada Al-Imam Syekh Abu Bakar bin Salim minta doakan. Yang ketika itu orang kaya ini kena penyakit tidak bisa BAB, kadang hawa berat, beberapa hari kadang hawa bahiran. Bayangkan mana? Ya Allah, mana hawa bahiran? Apa makan apa aja ada nafsu lagi, ada pegawai apa aja, pegawaian apa aja ada nafsu lagi. Bayangkan kita kan mengatur dan kayak apa abutnya, jangan kira mengaturnya dan ada sikap tentang kayak apa nyaman apa lo? Tadi nyaman, apalagi bahiran. Beda awal. Datang orang kaya ini kepada Al-Imam Syekh Abu Bakar bin Salim. Datang. Setelah datang kepada beliau, minta doa kepada beliau. Kata beliau, ente minta doa sama muridnya ana yang ada di Tris, nama kampungnya, nama daerahnya adalah Tris namanya. Di situ ada muridnya ana, namanya Abdurrahman bin Muhammad Al-Jubri. Ini kesana, kita doa sama dia. Akhirnya orang tadi dari Inak itu ke Tris itu sekitar mungkin kalau naik mobil 1,5 jam, 1,5 jam kira-kira kalau naik mobil. Datanglah orang kaya tadi, orang sufi tadi kepada Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Jubri. Datang kepada beliau, kata beliau, kamu diminta guru saya ya, saya kasih obat kepada kamu. Iya. Akhirnya beliau kasyaf tahu kedatangannya adalah diutus daripada guru-gurunya. Lalu beliau mengatakan kepada orang kaya ini, itu ada di halaman saya jasmin, ada rumput-rumputan, ada daun-dedaunan ikan ambil, kutiki dedaunannya, karena bawa ke rumah di apa ini? Ditumbuk-tumbuk, nah enak bagian ikan minum. Lalu orang kaya tadi akhirnya mengambil dedaunan yang ada di halaman rumah sini, dibawa ke rumah, ditumbuk, akhirnya diminum. Dan subhanallah setelah meminum daripada semua ramuan tadi, keluarlah semua kotorannya, BAB-nya, lalu datang pulang kepada Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Jubri memberi hadiah. Karena rasa syukur sudah ampuh daripada penyakit-penyakitnya. Datang membawa hadiah yang sangat banyak kepada beliau. Lalu beliau mengatakan, anak ada butuh dengan hadiah ikan bawanya boleh ke rumah. Padahal harta banyak hadiah yang bermacam-macam, pakaian apa segalanya buat beliau. Tapi ditolak semuanya. Ini bawa kumete. Terima kasih banyak yang telah memberikan hadiah kepada ulun. Tapi ulun ada butuh dengan hadiah ikan. Boleh. Tapi orang sufi ini saking hatinya itu hendak benar memberi kepada beliau, tetap memaksa. Habib, terima Habib, ulun ikhlas karena Allah Ta'ala, terima. Paksa-paksaan. Lalu dari Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Jubri, aku ini jaka hendak sufi satu matanya. Ditunjuk sini gunung yang di depan rumah sini menjadi amas dari amas. Ditunjuk sini gunung yang di depan rumah sini menjadi
menjadi emas maka menjadi mesra. Lalu di sini wahai bulan, wahai laki-laki, itu dia gunung. Kalau aku hendak menjadi orang kaya, aku akan jadi orang kaya. Itu gunung berubah menjadi emas, sebuah emas. Tetapi mereka tadilah orang-orang soleh itu, para wali-wali Allah itu memang seperti itu. Artinya jangan sampai kita dunia ada di dalam hati kita. Jadikanlah kata para ulama, dunia ada cuma di tangan kita. Jangan sampai masuk ke dalam hati kita. Kalau sudah masuk ke dalam hati kita, maka kita sedih ketika kehilangannya, munyah, susah, repot ketika kehilangannya. Nah, jadi supaya kada repot, kada susah hidup kita, kada gelisah kehidupan kita, kita jadikan dunia adalah di tangan kita. Datang, alhamdulillah, kada datang, kada bapak, dan itulah kata para ulama, alamat cintanya Allah kepada seorang hamba, dijauhkan orang tersebut, hamba tersebut daripada dunia. Jadi kita ada hidup miskin, hidup seadanya, hidup cukup, itu adalah daripada bentuk rahmat dan cintanya Allah kepada kita. Jadi jangan sampai kita meniwas Tuhan, meniwas Allah. Kenapa ya Allah hidupku miskin terus ya Allah? Kenapa? Namun orang paham, tahu, mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, ada sampai tapander yang kayak itu, karena semuanya adalah Allah lebih paham dengan diri kita. Dan yang terakhir adalah yang menjadi penghalang penyebab kita dijauhkan daripada pahala-pahala yang besar adalah dengan na'udzubillah seseorang memakan daripada harta yang haram. Harta yang haram itu sangat berpengaruh bagi anggota tubuh kita, dan itulah penyebab seseorang akan terhindar, terhalang daripada tafakkur pahala-pahala yang besar yang menyampaikannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosa-dosa kita, mudah-mudahan Allah memberikan taubat kepada kita, mudah-mudahan Allah menutup segala aib-aib kesalahan kita, mudah-mudahan Allah membimbing kita di jalan yang diridhoinya, mudah-mudahan kita dijaga, keluarga kita, keturunan kita, zuriat kita, masyarakat kita, dan semua kaum muslimin dari segala fitnah yang ada. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan dunia dan akhiratnya, bahagia dunia dan akhiratnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memanjangkan umur kita, berikan kesehatan jasmani rohani kepada kita. Mudah-mudahan para ulama-ulama kita, guru-guru kita semua dipanjangkan umurnya, Allah sehatkan pada mereka semuanya. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan daripada mereka semuanya, dan semoga Allah berikan kepada kita rezeki yang halal, rezeki yang berkah tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Diberikan kita semuanya keturunan yang saleh salihah, membanggakan kita, membanggakan Nabi Muhammad SAW, dan semoga Allah tutup umur kita setelah panjang umur dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin.